Minggu lepas saya sangat bersyukur ya. Minggu lepas saya sangat bersyukur bahwa saya masih boleh punya kesempatan, masih punya masa untuk belajar dan saya hadiri salah satu kelas saya. Jadi setiap semester ada kelas yang berbeda, kadang-kadang saya boleh online, kadang-kadang saya harus on-site pergi ke Petaling Jaya. Saya harus tinggal sana selama seminggu untuk menghadiri kelas. Dan minggu lepas saya menghadiri satu kelas yang sangat insentif, sangat intens, yaitu kelas kesehatan gereja. Saya punya PowerPoint ada sedikit masalah, mungkin boleh tolong saya slide berikutnya. Oke, alright, awesome. Oke, terima kasih. Oke, so di kelas saya, lecture kelas Healthy Church, ya, gereja yang sehat, yaitu diajar oleh lecturer saya yaitu Dr. Lim. Dan saya sangat senang saya boleh berjumpa dengan dia, saya boleh belajar dari dia. Dr. Lim, dia berpengalaman, kalau boleh tengok dia punya rambut putih berapa banyak. Dia berpengalaman dalam pelayanan lebih kurang 30 tahun kalau tidak salah saya di dalam pelayanan. Di situ saya belajar banyak bagaimana untuk menggembala gereja, bagaimana memimpin gereja, bagaimana mengatur gereja sedemikian rupa supaya gereja yang sehat. Apa yang membuat saya kagum dengan Dr. Lim adalah dia bukan sekadar dapat mengajar, dia bukan sekadar banyak pengalaman, saya boleh tengok hasil pelayanan dia. Dia melayani di Georgetown Baptist Church, yaitu di Pulau Pinang. Dan dia mengembala gereja ini sampai dari gereja yang sebelah kiri, kalau saudara bisa lihat di gambar sebelah kiri, berkembang ya, jadi gereja yang sebelah kanan, yang boleh katakan gereja yang sukses, 8 tingkat ya gereja dia. Dan dia berikan kesaksian bahwa gerejanya tidak pernah selalu kekurangan, dia bukan sombong ya, dia bukan bangga sangat, tapi dia katakan bahwa gereja kami pindah ke bangunan baru, membina bangunan yang baru, beli tanah, tak ada namanya hutang. Ya, boleh katakan mereka punya persembahan gereja mereka itu sangat makmur ya. Itu bukan sekadar kejayaan dia yang buat saya kagum dengan Dr. Lim. Saat gereja dia berkembang, saat jemaat dia bertambah banyak, satu perkara dia sampaikan kepada kita, pada semua murid-murid, bahwa saya mundurkan diri dari pelayanan gereja ini bukan karena saya ada kesilapan, bukan saya ada kesalahan, bukan saya jatuh dalam dosa. Dia katakan bahwa saya mundur daripada gereja ini karena saya sudah lihat bahwa gereja ini sampai satu tahap tidak perlukan saya. Mereka perlukan pemimpin yang baru. Mereka perlukan seseorang yang lebih baik daripada saya. Seseorang pastor yang lebih berkarisma, lebih bertalent daripada saya untuk dapat memimpin gereja yang baru ini. Bila saya dengar kesaksian ini, saya mind blowing ya, saya boleh katakan, what? Kamu sudah pimpin gereja kamu sampai sukses, sampai gereja besar, jemaat yang ramai, dan tahap itulah kamu memundurkan diri. Dia katakan bahwa, I think gereja ini tak sesuai untuk saya. Mereka harus perlukan orang yang baru. Dan itu yang membuat saya amazed dengan Dr. Lim ini. Dan melalui kelas sepanjang seminggu ini, dia didik saya, mengajar saya how to build a healthy church, bagaimana membangun gereja yang sehat. Hari ini, waktu-waktu zaman ini banyak gereja yang sakit. Gereja yang sakit. Nah, saya bicara tentang gereja adalah bukan tentang sekadar bangunan. Ya, gereja adalah tentang sekumpulan orang percaya. Amen. Yaitu saya, kamu, orang kiri kanan, depan belakang. Itulah nama gereja. Artinya sekumpulan, community orang-orang yang percaya. Dan saya masih berdoa, saya dapat pelajaran dia, saya banyak strategi yang saya bangunkan. I believe that 3 tahun ke depan gereja ini akan bertambah baik dan saya minggu depan ataupun bulan depan saya akan berikan kertas dan dalam bentuk pertanyaan ataupun Google Form dalam bentuk pertanyaan untuk bertanya bagi saudara, apakah saudara selama saudara
bertahun-tahun saudara beribadah di tempat ini atau berjemaat di tempat ini, adakah ada bahagian yang saudara tidak puas hati? Ya, jadi dalam bentuk survei, dalam bentuk analisis, membantu saya dalam assignment saya. Jadi ini membantu saya dalam assignment saya dan juga membantu bagi gereja ini untuk supaya kita lebih baik lagi, supaya kita dapat berkembang, supaya kita dapat memenuhi setiap keperluan jemaat Tuhan yang lebih baik lagi. Amen. So itu yang menjadi kerinduan saya adalah bukan saudara gereja yang berkembang, yang besar, tetapi gereja yang sehat. Dan hari ini saya membawa firman Tuhan berkaitan dengan gereja yang sehat, komuniti orang percaya yang sehat, dengan tema, dengan tajuk bahwa kebun anggur. Ya, kebun anggur. Siapa yang pernah pergi lihat ataupun experience kebun anggur? Ada yang pernah? Saya pernah, ya, tidak salah saya di Cameron Highland. Saya pernah pergi tengok kebun anggur. Kebun anggur Malaysia tidaklah seperti famous negara-negara lain ya, seperti Amerika, Itali, mereka punya kebun anggur yang bagus. Karena kalau saya perhatikan kebun anggur Malaysia, dia punya anggur sangat kecil, ya, macam ibu jari saya. Jadi tidak bisnis yang tidak menguntungkan, ya, sebuah pertanian yang tidak menguntungkan. Tapi masih ada yang jual wine made in Malaysia. Tetapi hari ini kita bersama-sama kita akan lihat sebuah perumpamaan, yaitu kebun anggur. Kebun anggur selalu dipakai, ya, sebuah perumpamaan yang sering dipakai oleh Yesus untuk bercakap, untuk berbicara kepada umatnya dan tentang gerejanya. Jadi Yesus memakai perumpamaan. Perumpamaan adalah bentuk illustrations, adalah bentuk gambaran. Saya sangat kagum, saya sangat amazed dengan Yesus. Cara Yesus mengajar, dia menggunakan cara semua orang boleh paham, ya. Semua orang boleh mengerti, dia gunakan gambaran, ilustrasi, semua orang boleh paham apa arti tentang ajaran dia, apa arti didikan dia, teguran dia bagi jemaat-jemaat Tuhan, bagi gerejanya. Dan hari ini kita akan ada lihat 3 perumpamaan, yaitu ilustrasi yang Yesus gunakan, yaitu Matius 21, Yohanes 15, Matius 20. Kita akan lihat satu-satu, kita akan belajar apa yang maksud Tuhan, apa yang Tuhan ingin bicarakan bagi kita umat-umat Tuhan. Amen. Bagi kita gereja-gereja Tuhan pada malam ini yang menghadiri secara onsite dan menghadiri secara online. Kita akan lihat perumpamaan yang Yesus berikan. Yang pertama yaitu pokok anggur yang benar. Ini tidak lagi asing bagi kita. Yohanes 15 ayat 1 sampai 17. Saya tidak baca semuanya, tapi saya mau baca sebahagian saja supaya kita dapat memahami, kita dapat mengerti apa sih yang ingin disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan ini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ini cerita tentang pokok anggur yang benar. Yesus menggunakan illustrations, menggunakan gambaran. Hei, kamu lihat kebun anggur. Dan kamu lihat pokok anggur. Akulah pokok. Akulah pokok anggur yang benar. Tak ada yang lain. Tak ada yang nama yang lain. Tak ada agama yang lain. Akulah pokok anggur yang benar. Dan Bapakkulah, right? Bapa yang di sorga adalah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Jadi ini bicara bahwa kita adalah rantingnya, ya. Manusia bukan pokok. Tidak ada siapapun, pastor bukan pokok, ya. Pastor bukan pokok, pastor bukan sumber kehidupan saudara. Tetapi Yesuslah yang pokok anggur dan setiap pribadi kita, setiap kita orang percaya, gereja Tuhan, church adalah ranting. Dan setiap ranting yang tinggal di dalam Yesus tidak berbuah, dipotongkannya. Bahkan di ayat berikutnya bahwa ranting yang tidak berbuah dipotong lalu dicampak ke api, dibakar. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Apa maksud perumpamaan yang disampaikan pada Yesus kepada semua pendengar, pada orang yang gereja-gereja Tuhan yang pada malam hari ini?
bahwa Yesus adalah pokok anggur yang sejati. Dan gereja adalah rantingnya. Gereja, saya, saudara, semuanya adalah rantingnya. Kadang-kadang saya tidak mau salah paham arti bahwa kadang-kadang ada jemaat yang meletakkan gembala, meletakkan pastor, menggantikan pribadi Yesus sebagai pokok anggur yang sejati. Kita harus hati-hati. Kalau kita terlalu berharap kepada manusia, kita boleh kecewa. Ya. Kita terlalu berharap kepada seseorang dan kita letakkannya sebagai pokok anggur, kita dapat kecewa. Kita dapat tawar hati. Tetapi Yesus berkata bahwa akulah, Yesuslah pokok anggur yang sejati. Artinya apa? Bahwa dari Yesuslah kita menerima mungkin harapan. Kita meletakkan harapan. Kita meletakkan iman. Di dalam Yesuslah kita meletakkan mungkin kita membangun hubungan kita bersama dengan Yesus. Sebab Yesus adalah pokok anggur yang sejati. Yesus yang dapat memberikan kita kepuasan. Yesus yang dapat memberikan kita kepastian. Yesuslah yang dapat memberikan kita pengharapan. Amen. Karena apa? Yang kedua, gereja tidak dapat bertahan dan bertumbuh tanpa Yesus. Dia adalah sumber segala kehidupan. Kadang-kadang kita dapat menjalani hidup kita, ya, kita boleh menjalani hidup kita tanpa Yesus. Buktinya orang-orang yang di luar sana, ya, orang-orang di luar sana yang tidak percaya pada Yesus, mereka tidak jadikan Yesus sebagai pokok anggur. Mereka tidak jadikan Yesus sebagai sumber kehidupan mereka. Tapi kalau gereja mau bertumbuh, kalau gereja mau hidup mereka menjadi kesaksian, kalau kamu mau hidup kamu mengalami namanya kepuasan yang tidak terbatas, kalau mau hidup kamu mengalami sukacita yang jauh melebihi daripada keadaan situasi kita, mau tidak mau kita harus melekat dan meletakkan Yesus sebagai pokok anggur yang sejati. Kita tidak dapat mengambil seseorang, pribadi manusia ataupun benda menggantikan kehidupan Yesus. Make sure di dalam kita pelayanan, make sure di dalam pekerjaan kita, perhatikan apakah kita melekat kepada Yesus. Apakah kita mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita. Dan berikutnya bukan sekarang kita melekat pada Tuhan. Bukan sekarang kita menjadikan Tuhan sumber segala kehidupan kita. Tetapi kita juga harus berbuah. Kita harus berbuah, kita harus menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Kita tidak mau sekadar menjadi ranting yang banyak daun. Ya. Wow, daunnya lebat ya. Wow, hebat ya, daunnya lebat, subur. Tapi orang cari tak ada buah. Berbuah dalam bentuk pertumbuhan rohani kita. Buah dalam kehidupan kita adalah bentuk apakah karakter kita seperti Kristus. Buah juga membentuk adalah hidupan kita menjadi kesaksian. Hidup kita dapat memberikan kesaksian bagi orang-orang sekeliling kita dan kita dapat memuridkan mereka menjadi murid Yesus. Gereja yang sehat adalah gereja yang mengandalkan Tuhan, gereja yang tertanam, melekat pada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Gereja yang sehat juga adalah gereja yang berbuah. Orang dapat lihat bahwa, wow, perbedaan ya. Bertahun-tahun kita ikut Tuhan, orang dapat melihat ada perbedaan. Perbedaan bukan bicara tentang kita menjadi semakin kaya. Perbedaan bukan bicara kita semakin diberkati Tuhan. Itu
itu sangat pikiran yang terbatas ya kalau kita pikir bahwa itu perbedaan kita kalau ikut Tuhan. Perbedaan kita adalah seharusnya tahun demi tahun, hari demi hari, bulan demi bulan adalah kita mencerminkan, kita memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Amen. Itulah berbuah. Yang ranting tidak berbuah akan dipotong. Ini adalah peringatan yang serius. Ini adalah teguran Tuhan pada orang yang tidak berbuah, yang daunnya lebat. Ya, dia katakan bahwa no, kalau kamu tidak berbuah, saya akan potong. Saya akan campakkan kamu ke api. Gereja Tuhan harus bertumbuh bersama. Kita harus bertumbuh bersama. Kita tidak mau sekadar hanya daun yang lebat, tapi kita mau menghasilkan buah. Saya tidak lama-lama di sini, masih ada 2 lagi perumpamaan. Yang berikutnya adalah Matius 20, ayat 1-16. Sebelum kita masuk ke dalam perumpamaan ini, ini adalah refleksi pada diri kita di Yohanes 15. Apakah hidup kita sampai hari ini masih terhubung dengan Yesus? Setiap hari, bukan hanya seminggu sekali, bukan hanya kita datang gereja. Apakah kehidupan kita masih terhubung, masih melekat pada Yesus setiap hari, setiap waktu. Melalui doa kita, melalui kita mendidiki, merenungkan firman Tuhan. Melalui kita bersekutu, kita bergereja bersama-sama. Dan kita mencerminkan karakter kita sesuai dengan apa karakter Kristus. Berikutnya kita lihat Matius 20. Ayat 1-16 saya baca 1-2 saja, yaitu perumpamaan para pekerja di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ini cerita perumpamaan tentang Yesuslah, Tuhan. Pribadi Yesuslah adalah seperti kerajaan sorga yang seorang yang mencari pekerja. Seperti Tuhan yang mencari pekerja. Nah, kisah ini adalah Tuhan ini, yaitu gambaran tentang pribadi Tuhan, adalah dia mencari orang yang mau bekerja di kebun anggurnya. Dan dia cari pada pagi hari dan dia jumpa ada seberapa orang. Dan dia sepakat dengan orang ini, kerja hari ini dapat sedinar. Orang setuju, orang pagi itu semua setuju, dan mereka bekerja. Lalu Tuhan ini pergi lagi ke bandar. Dia pergi bandar, dan pada masa itu jam tengah hari. Jam tengah hari, dia pergi ke bandar, dia nampak ada orang yang menganggur, ya, orang yang tak ada pekerjaan. Dia tanya mereka, "Hei, kamu mau tak bekerja dengan saya? Dan upah sedinar." Dan mereka katakan, ya, saya perlu pekerjaan, saya tidak punya pekerjaan. Dan mereka ikut Tuhan ini dan mereka bekerja di kebunnya. Lalu pada petang hari, mungkin dia lagi minum teh ataupun lagi minum petang. Dia nampak, ada orang juga yang menganggur di tepi jalan. Dia dekati pekerja-pekerja yang orang-orang yang menganggur ini, ditanya pada petang hari, mau tak bekerja di kebun saya? Upahnya sedinar. Dia bilang, mau, ya, mau saya bekerja. Dan orang-orang ini datanglah pada petang hari ke kebunnya Tuhan ini dan bekerja. Dan dia keluar lagi ke bandar 1 jam sebelum matahari terbit. Coba saudara bayangkan, 1 jam sebelum matahari terbit, 1 jam sebelum matahari terbenam. Dia pergi cari lagi pekerja. Dan dia jumpa, dia tanya, mau tak kamu bekerja dengan saya? 1 jam saja, tapi upahnya 1 dinar. Mereka mau. Dan ketika semua orang habis bekerja, kumpulah mereka. Ya, gaji mereka hari itu gaji sehari. Dan mereka mau terima upah. Dan orang yang bekerja dari pagi, nampak, kok orang yang baru kerja 1 jam dapat gaji sama dengan saya? Ya. Kok orang yang bekerja yang lebih sedikit daripada saya, sama gaji dengan saya. Jadi orang yang bekerja di pagi hari, mereka komplain dengan Tuhan ini. Seharusnya kami dapat yang lebih. Masa semua orang dapat 1 dinar? Lalu Tuhan ini berkata bahwa, bukankah
itu adalah hakku untuk memberikan upah. Bukankah kamu sudah setuju dengan saya bahwa upah kamu adalah 1 dinar? Dan Yesus akhiri dengan perumpamaan ini. Dia katakan, demikianlah kerajaan Allah. Yang terdahulu menjadi kemudian, yang kemudian menjadi terdahulu. Apa maksudnya perumpamaan ini? Apa sih maksudnya ilustrasi yang Yesus sampaikan? Dan kita lihat bahwa Allah adalah Tuan kebun yang berdaulat. Dia berhak memanggil siapapun, dia berhak untuk menempatkan siapapun, dia berhak memberi upah. Gereja Tuhan harus waspada, gereja harus hati-hati terhadap kesombongan dan rasa berhak. Jangan rendahkan orang yang baru masuk. Maksudnya apa? Pemimpin rohani yang Tuhan letakkan dalam kehidupan kita, ataupun orang-orang yang mungkin melayani dalam kehidupan kita, ataupun jiwa-jiwa yang baru datang ke gereja, hati-hati bahwa kita tidak punya sikap kesombongan. Amin. Kita jangan punya rasa bahwa saya paling lama ikut Tuhan. Saya paling lama berjalan bersama dengan Tuhan. Saya punya jabatan di dalam gereja. Saya berhak. Saya seharusnya yang diperhatikan. Ingat kembali bahwa Tuhan adalah Tuan kebun yang berdaulat. It's up to him. Terserah dialah. Mau manggil, mau menempatkan, dan memberi upah kepada siapapun. Banyak orang Kristen kecewa. Kecewa gimana? Sering membandingkan diri mereka dengan jemaat-jemaat yang lain. Ya. Kok dia baru ikut Tuhan, Tuhan pakai dia dengan lebih luar biasa. Tuhan pakai dia Tuhan berkati dengan dia. Apa yang selama ini yang saya doakan, kok Tuhan kasih sama dia? Saya tidak terima. Bagaimana posisi hati kita saat kita melihat jemaat lain diberkati? Karena di perumpamaan ini bicara juga kepada gereja Tuhan. Gereja yang sehat adalah tidak memiliki sikap rasa berhak. Saya berhak terima ini. Gereja yang sehat, gereja yang benar tidak memiliki kesombongan. Setiap orang yang dipanggil Tuhan memiliki nilai yang martabat yang setara di dalam kerajaannya. Amen. Tuhan tidak membandingkan, oh kamu baru ikut Tuhan, kamu jiwa baru, oh kamu jiwa yang lama, kamu dapat hubungan yang spesial dengan saya. Tidak, Tuhan menghargai pengorbanan kita, tapi Tuhan menilai, mengasihi semua sama. Ya, gereja Tuhan tidak boleh membangun tembok yang menghalangi orang yang muda, orang yang baru, ataupun orang yang jiwa-jiwa yang baru ikut Tuhan. Amen. Saya berharap bahwa gereja di sisi Kota Masa, kita belajar melalui perumpamaan ini adalah kita menghargai semua orang. Amen. Kita menghargai semua orang. Kita menghargai orang yang mungkin wajah yang kita tidak pernah lihat, ya. Mungkin orang yang warna kulitnya berbeda, mungkin budayanya yang berbeda, mungkin bahasa yang berbeda. Kita menghargai mereka. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Amen. Dan kita memiliki Bapa yang begitu luar biasa yang memberkati. Dan kita lihat lagi satu perumpamaan. Sebelum kita akan masuk ke dalam poin-poin pelajaran kita melalui perumpamaan ini. Yaitu perumpamaan yang berikutnya, yang terakhir itu Matius 21 ayat 33. Matius 21 ayat 33 sampai 46, saya baca ayat 33. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat pemerasan anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya dan penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Penggarap itu, kalau kamu tak paham ya,
ini bahasa Indonesia, ya. Bagi kita orang Malaysia, apa sih penggarap? Penggarap itu adalah pengelola, pengurus tanah. Boleh paham ya, seorang pengurus tanah. Jadi Tuan ini, dia orang yang kaya, dia ada tanah, dia bersihkan tanah itu, dia mendirikan menara jaga, ada kebun anggur, dan dia suruh pengurus, yang menyewa, penyewa di tanah itu untuk uruskanlah kebun anggur saya. Boleh tak? Saya mau pergi ke overseas, bertahun-tahun saya tidak ada di sini, kamu urus saya punya kebun anggur ini. Dan ketika tiba musim petik, yaitu musim menuai, Tuan ini hantar dari overseas, dari luar negara, dia hantar wakil dia untuk collect hasil tanaman dia, yaitu di kebun anggur, yang untuk dijadikan mungkin wine, jadikan arak. Dan para penggarap itu, para penyewa itu, para pengurus kebun itu, mereka nampak dan mereka tangkap hamba-hamba ini yang dihantar oleh Tuan ini, dan mereka pukul mereka. Dia bunuh juga sebagian hamba-hamba ini, mereka campak batu, dan hamba-hamba ini pulang dengan tangan kosong. Dengan pulang ada sebagian mereka mati. Dan mereka sampailah kabar ini pada tuannya. Dan Tuhan ini, dia tidak marah, dia tidak marah terlebih dahulu. Mungkin hamba-hamba saya. Mungkin kalau saya hantar anak saya sendiri, mereka respect lah. Mungkin kalau hantar anak saya sendiri respect. Mungkin mereka yang penyewa-penyewa ini, mereka tak respect dengan hamba saya hantar anak saya sendiri. Dan Tuhan ini hantar anak ini, dan ketika dari jauh para penyewa, para pengurus kebun ini nampak anak Tuhan ini, mereka kenal, dan mereka tangkap anak ini, mereka bunuh anak ini. Dan akhirnya sampai kabar kepada Tuhan ini, yang mendengar kabar bahwa anaknya ditangkap, dibunuh, akhirnya dia datanglah dengan askar, bodyguard dia untuk tangkap semua penggarap-penggarap ini, para pengurus-pengurus kebun yang ada di pada saat itu. Apa maksudnya cerita perumpamaan ini? Sekali lagi, kebun anggur adalah milik Tuhan, bukan milik pemimpin ataupun anggotanya, yaitu para penggarap-penggarap itu. Kita hanyalah pengurus. Kita hanya menyewa lah seperti itu ya. Gereja Tuhan adalah milik Tuhan. Ketika gereja mengejar agenda sendiri, saya percaya mungkin motivasi mereka untuk membunuh hamba Tuhan ini ataupun membunuh anak Tuhan ini karena mereka rasa bahwa, selama ini saya bekerja keras, selama ini saya berusaha. Selama ini saya berkorban, panas terik, urus kebun. Seharusnya hasil buah ini punya saya. Seharusnya hasil buah ini punya saya, tetapi itulah mereka mengejar agenda mereka sendiri. Mereka menganggap bahwa ini kepunyaan saya. Akhirnya mereka menjadi orang yang jahat. Konflik internal, perebutan kuasa ataupun menolak utusan Tuhan adalah sama dengan menolak Tuhan itu sendiri. Gereja harus selalu bertanggung jawab terhadap pemiliknya, yaitu Tuhan sendiri. Amen. Terimalah orang-orang yang diutus Tuhan, terimalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Hargailah orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Kita jangan take things for granted dalam bahasa Inggris. Artinya apa? Kita memanfaatkan. Kita memanfaatkan, kita tidak hargai apa yang kebaikan orang ini, kita tidak hargai apa yang orang ini sudah korbankan bagi kehidupan kita. Jangan seperti penggarap yang menolak anak pemilik tersebut. Justru mereka dihukum, mereka ditangkap, mereka dikenakan hukuman yang sangat berat oleh Tuhan yang punya kebun ini. Kita sudah lihat perumpamaan tadi, saya simpulkan seperti ini. Gereja yang sehat dengan versus gereja yang sakit, tidak sehat. Gereja yang sehat adalah berakar di dalam Yesus. Gereja yang sehat adalah berbuah. Gereja yang sehat adalah intergenerasi, yaitu intergenerasi artinya berbeda
berbeda umur, ya berbeda mungkin berapa lama kita ikut Tuhan, kita semua hargai semua. Gereja yang sehat adalah menyerahkan gereja kepada Tuhan. Artinya apa? Kita tidak rasa bahwa gereja ini punya kepunyaan kita. Tapi kita percaya bahwa ini adalah gereja Tuhan. Dan gereja yang sehat adalah bersatu tanpa perebutan kuasa. Amin. So, inilah gereja yang sehat. Yang 3 poin yang saya dapat ambil daripada perumpamaan itu adalah pertama, utamakan doa dan firman. Ya. Pertama, bagaimana kita dapat menjadi gereja yang sehat? Adalah kita utamakan doa dan firman. Doa bersama yang rutin. Ya. Mendidiki firman Tuhan secara keseluruhan. Memiliki devotions, yang memiliki kehidupan doa pribadi, ya, yaitu terhubung bersama dengan Yesus. Ini yang saya pelajari masa ketika saya hadiri kelas ini. Dr. Lim, dia sejak dia memundurkan diri dari pelayanan, dia buka company sendiri, yaitu company analisis gereja. So jadi gereja boleh undang dia datang ke gereja mereka dan dia adakan analisis, dia cek anggota jumlah jemaat, keuangan gereja, dia juga cek kerohanian jemaat-jemaat Tuhan, ya dia interview satu-satu jemaat di gereja itu tersebut, dia interview, and dia juga tanya gembala apa yang menjadi problem, dan dia akan analisis. Dan dia temukan bahwa banyak gereja yang sakit adalah mereka tidak lagi utamakan doa. Ya, banyak gereja yang sakit, ya mungkin lama-lama jemaatnya semakin berkurang, ya lama-lama gerejanya semakin tak ada kehidupan rohani lah, yang semakin dingin. Dia perhatikan bahwa gereja yang sakit adalah tidak lagi utamakan doa. Bukan sekadar doa di gereja, bukan sekadar doa di cell group, tapi juga doa antara keluarga. Dia juga interview jemaat-jemaat Tuhan. Adakah kamu doa keluarga bersama? Setiap minggu kah? Setiap bulan atau setiap malam? Oh, tidak ada. Mungkin ini sebabnya. Ya, dia tik dalam dia punya analisis dia. Kalau kita mau jadi gereja yang sehat, kita harus mengutamakan doa dan firman. Amen. Bagaimana attitude kita saat kita mempelajari firman Tuhan, saat kita mendengar khotbah? Ya, how? Bagaimana keadaan kita? Apakah kita meremehkan firman Tuhan? Adakah kita memandang rendah? Ya, gereja yang sehat adalah mengutamakan doa dan firman. Doa dan firman. Saya ingat ada satu orang hamba Tuhan katakan bahwa banyak doa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Saya ingat sekali dia punya perkataan ini ya. Betul. Bahwa doa itu penting. Kenapa? Doa itu adalah kita melekat pada Tuhan. Betul tidak? Doa itu adalah kita tinggal di dalam Tuhan. Jadi saya berharap bahwa untuk kita jemaat Tuhan, sisi Kota Masai, kita tidak sekadar hanya ikut ibadah doa gereja, ataupun ikut doa cell group gereja, tapi kita juga adakan doa bersama keluarga. Amen. Tidak perlu panjang ya, tidak perlu panjang. Ini kami adakan, kami keluarga hamba-hamba Tuhan, ya gembala, saya dengan bapak, dengan ibu. Kami setiap pagi jam 6. Jam 6 pagi, ya. Jam 6 pagi, kami setiap hari tidak pernah gagal. Baik kami pergi cuti kah, baik kami pergi pulang kampung kah, setiap pagi jam 6 kami kumpul sama-sama. Kami bawa nama-nama jemaat-jemaat Tuhan yang hadapi masalah, yang sakit. Jemaat-jemaat Tuhan di sisi Kota Masai. Kami juga bawa nama-nama keluarga kami, keluarga besar kami yang mungkin sudah lama tinggalkan Tuhan. Kami bawa doa setiap pagi jam 6 untuk berdoa. Dan saya boleh katakan bahwa
hasil doa itu sangat luar biasa. Ya, disitulah kami mengandalkan Tuhan. Ya, disitulah kami berserah kepada Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu mau buat apa. Tapi kami hanya boleh, yaitu kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ini. Untuk keluarga kami yang ini. Untuk persoalan gereja-gereja Tuhan. Setiap pagi. Saya berharap bahwa jemaat-jemaat Tuhan juga miliki gaya hidup berdoa. Dan juga menghargai dan juga memiliki firman Tuhan. Bukan sekadar hanya di gereja, tetapi juga secara pribadi. Kenapa? Disitulah kita terhubung bersama dengan Yesus. Amen. Disitulah kita terhubung bersama dengan Yesus. Yang kedua adalah kita bangun sebuah kesatuan. Ya, sebuah kesatuan di gereja. Kita mengejar kesatuan tersebut. Ya, kita libatkan semua orang yang mungkin bukan sekadar anak muda, tetapi juga jiwa-jiwa baru yang baru hadir, mereka kita libatkan dalam pelayanan. Kita ciptakan ruangan di mana semua generasi dapat melayani bersama. Kita bangun budaya di mana perbedaan kita dapat selesaikan di dalam kasih. Amen. Di dalam kasih. Minta maaf lah kalau saya katakan ini, tapi salah satu kelemahan kita gereja bahasa Malaysia suka berpecah. Tidak sempat untuk menjadi gereja yang kuat. Misalnya gereja Tuhan mau pakai Tuhan dengan luar biasa, di situ ada timbul kesombongan, di situ ada timbul, oh ini punya hak saya, akhirnya berpecah. Sampai bila mau Tuhan pakai gereja bahasa Malaysia? Dengan begitu luar biasa, kalau sering berpecah, dari 100 pecah 50. Yang 50 ini pecah dari 25. 25 ini pecah daripada 10 orang. 10 orang ini pecah sampai 5 orang. Bagaimana Tuhan dapat pakai ya gereja bahasa Malaysia? Kalau kita meletakkan agenda kita, kesombongan kita, melebihi daripada ketaatan, melebihi daripada kita tunduk, kita menghargai yang Tuhan letak pribadi pemimpin di dalam kehidupan kita. Kita kejar kesatuan gereja Tuhan. Kita kejar bahwa bagaimana kita dapat bekerja sama, bagaimana kita dapat membangun, bertumbuh bersama di dalam kasih Tuhan. Amen. Yes. Saya boleh katakan bahwa saya juga sebagai pastor tidak sempurna. Kadang-kadang saya harus rendah hati ya, macam dengarkan input daripada anak-anak muda ya. Kadang-kadang saya sudah plan dan sebagainya, and then ada dalam hati saya, saya kan pastor, saya kan pemimpin, saya harus pertahankan planning saya. Tapi Tuhan tegur secara pribadi. Dengar feedback orang-orang yang sampaikan kepada kamu. Dengar masukan. Akhirnya oke lah, saya ubah planning saya. Saya sudah berdoa, ya saya rasa planning mereka yang mereka berikan feedback itu adalah lebih baik. Ya, kenapa? Bukan saya mau pertahankan, saya pemimpin, tetapi saya mempertahankan bagaimana kita dapat bekerja sama. Walaupun mereka lebih muda, walaupun mereka orang-orang yang mungkin biasa-biasa, tapi saya percaya bahwa apa yang mereka sampaikan, saya boleh terima dan kita dapat bekerja sama. Amen. Yang ketiga adalah kita fokus menghasilkan buah. Amen. Buah apa yang kita dihasilkan di dalam kehidupan kita? Kita perlu invest di dalam pemuritan, yaitu belajar firman Tuhan, bukan hanya kehadiran setiap minggu. Ya, jangan kita hanya fokus kita hadir, tapi kita fokus bagaimana hidupan saya dapat berbuah. Bagaimana kehidupan saya dapat ada sebuah kesaksian di dalam kehidupan saya. Ada sebuah, melalui hidup saya dapat mengajak anak-anak saya dapat mengajak keluarga saya. Hidup mengasihi Tuhan, hidup mencintai Tuhan, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita rindu bahwa kita tidak hanya berbuah, punya daun yang lebat, tetapi kita juga menghasilkan buah. Kesimpulannya adalah, apakah kita gereja yang sehat? Apakah kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Yesus atau hanya menghadiri gereja?
Apakah kita gereja yang berbuah, mengasihi sesama dan memiliki kesaksian bagi orang lain? Apakah kita menyambut yang baru, yang muda dengan hati yang terbuka? Apakah Yesus benar-benar Tuhan atas gereja kita atau ada agenda manusia yang mengambil alih pikiran dan hati kita? Mari kita sama-sama baca ayat ini. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan, yaitu Yohanes 15 ayat 4. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amin. Tinggallah di dalam Tuhan, tinggallah di dalam Yesus. Dan Yesus di dalam kita. Kita tidak sekadar hanya jemaat. Kita tidak sekadar hanya menghadiri gereja Tuhan, tapi kita adalah gereja. Kita adalah gereja, kita adalah komunitas orang-orang yang percaya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri pada malam ini. Jujur saya sebagai pastor, saya juga membesar di gereja ini. Ya, dari saya lahir ya, saya kenal semua jemaat-jemaat Tuhan. Saya boleh katakan saya adalah anak ya di gereja ini. Saya sangat mencintai gereja ini. I love this church. Saya mengasihi gereja ini. Saya mengasihi jemaat-jemaat. Saya mengasihi jiwa-jiwa di sini. Dan saya juga sadar bahwa gereja kita jauh daripada sempurna. Gereja kita jauh daripada tahap di mana ya saya boleh katakan Tuhan berkenan. Ada banyak benda yang saya tahu silap. Saya tahu benda ini tidak benar. Mungkin perlu diperbaiki. Mungkin perlu ditambah baik lagi. Salah satunya adalah kita kurang program di mana memuridkan, program dapat mendewasakan jiwa-jiwa yang baru hadir. Saya sadar salah satunya itu, ya. Karena kita terlalu fokus pada event, ya. Kita terlalu fokus pada acara, tapi tak ada namanya sebuah pemuritan, sebuah journey di mana kita dapat melihat bahwa kita dapat bertumbuh lebih dewasa lagi. Bukan sekadar hanya baca program, tetapi ada hubungan yang dibangun, ya. Ada hubungan yang dibangun, yaitu mentor, memperhatikan perkembangan kerohanian, selalu check up, ya. Masih banyak yang perlu bertambah baik. Tapi saya tidak fokus pada kekurangan, tapi saya fokus Tuhan, Kau pakai, kami masih sampai hari ini kami masih ada. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Kami masih hari ini masih ada dalam kelemahan kami, dalam kekurangan kami. Tuhan masih pakai kami dengan luar biasa. Karena Engkau mengasihi kami. Karena Engkau masih berkenan kepada kami. Karena Engkau masih memakai kami. Karena Engkau masih melihat potensi yang besar dalam kehidupan kami. Dan ini yang saya bersyukur. Ini membuat saya bahwa bukan membuat saya menjadi marah, bukan membuat saya tidak puas hati. Tapi saya katakan, Tuhan, tolong saya Tuhan. Tolong kami sebagai gembala, kami sebagai hamba-hamba Tuhan, pastor ada di tempat ini. Untuk dapat membentuk, untuk dapat membawa gereja-gereja Tuhan di tempat ini Tuhan. Menjadi sehat, menjadi dewasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami Tuhan, gereja-gerejamu Tuhan.
Kami perlukan Engkau, kami mau ingin tinggal di dalam Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan, bukan sekadar hanya menghadiri, tetapi kami mau bertumbuh di dalam Engkau. Yesus.